pada dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom, stay at home ya. Jangan kemana-mana, tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Mari semangat puji Tuhan sama-sama. Shalom saudara, kita kembali lagi di Suara Gembala. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita masuk lebih dalam lagi. Engkau Bapakku datang dan jalan dalam
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pertama di hati dan pikiran kami, buka mata hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami layak mendengarkan firman-Mu itu semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya ibu bapak yang ada di rumah diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, bahkan bisa menghirup udara segar pemberian pada Tuhan. Itu yang harus kita syukuri, Kami percaya ibu bapak sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian ibu bapak menyenangkan hati Tuhan sebagai ukupan dupa yang berbau harum. Puji Tuhan, dibacanya kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan berada di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Allah bunyinya. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Allah bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoohan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, melakukan firman Allah. Ya. Sekali lagi, judul firman Allah pada pagi hari ini, melakukan firman Allah. Kita dibawa dalam suatu pemahaman bagaimana kita dapat mengingat, membuat firman Allah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan melihat buah berkat orang yang melakukan firman Allah, seperti yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, ia seperti pohon yang di dalam, yaitu ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Puji Tuhan. Ya. Setiap orang itu mempunyai cita-cita yang baik. Tidak mungkin orang bercita-cita hanya menjadi pegawai kecil saja. Hal ini wajar karena manusia ingin bahagia, tidak ingin mengalami banyak kesulitan. Demikian pula sebagai orang Kristen tentu ingin menjadi orang yang sukses. Meskipun sukses yang dipahami orang Kristen berbeda dengan konsep orang non-Kristen, orang dunia. Apa yang dimaksud sukses menurut pandangan orang Kristen? Ya, sukses itu berarti yaitu memberi buah, yaitu di dalam ayat tadi yang kita baca, yang menghasilkan buah. Menurut orang dunia, sukses berarti kaya, punya kedudukan tinggi, cakap. Sedangkan menurut konsep Kristen, tentu tidak hanya itu. Apa gunanya kekayaan kalau membuat kita lupa dengan Tuhan? Sombong di hadapan orang lain. Apa artinya kedudukan tinggi kalau dipakai untuk pekerjaan yang tidak halal? Apa gunanya kecakapan kalau hanya dipakai untuk mempermainkan wanita-wanita? Sukses menurut orang Kristen adalah apakah hidup memberi buah? Apakah hidup berguna bagi orang lain? Apa hidup bermanfaat bagi orang lain? Kita sebagai orang Kristen boleh kaya, asal kekayaan itu dicari dengan cara yang baik atau yang halal. Dan dengan kekayaan itu punya kedudukan yang baik. Apakah soal itu dipakai untuk menolong orang lain dan sebagainya? Dengan kata lain, sukses sebagai orang Kristen adalah karena menjadi berkat, yaitu bermanfaat, berguna bagi orang lain. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ya. Sekali lagi, sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ya. Firman Allah yang sudah kita baca ini, coba kita renungkan. Bukan kita mengajar, tapi pada pagi hari ini kita sama-sama belajar. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ya. Sudahkah kita bermanfaat, berguna bagi orang lain? Ya. Sekarang yang kedua, sukses itu berarti dapat menghibur orang lain. Ya. Seperti dalam ayat 3 yang kita baca tadi, yaitu tidak layu daunnya, berarti subur. Mengapa tidak layu daunnya? Karena tanaman itu ditanam di tepi aliran air, dan setiap hari itu yaitu dialiri oleh aliran air, sehingga tanaman itu menjadi subur. Daunnya tidak layu, dia akan berbuah pada musimnya. Air itu berbicara firman Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi saudara kalau berdoa, beribadah, jangan lupa baca firman. Kalau saudara berdoa saja tidak baca firman, bagaikan orang berjalan satu kaki. Tapi hendaklah saudara baca firman dan tahu isi firman itu. Ya, dan hendaklah dilakukannya. Ya. Bagian yang kedua, sukses berarti
dapat menghibur orang lain. Dalam ayat 3 tadi katakan tidak layu daunnya, berarti subur dan bertahan lama, memberikan yaitu kerinduan atau keteduhan bagi mereka yang duduk di bawahnya. Jadi senang ya. Jadi menjadi dingin mereka yang duduk di bawah pohon tadi. Hal ini menunjukkan bahwa sukses berarti menjadi orang Kristen yang dapat menghibur orang lain yang susah. Daunnya banyak, itu dapat menyegarkan yang lelah. Demikian pula orang Kristen perlu memberikan kesegaran bagi jiwa yang lelah dan beban berat. Itu tanggung jawab kita. Ya, kalau ada saudara-saudara kita yang memerlukan apapun, perlu kita naungi supaya dingin. Setidak-tidaknya sudah bisa mendoakan kepada mereka. Dan itu bagian sukses yang kedua. Dari sukses yang pertama tadi memberi buah bermanfaat untuk orang yang lain, dan yang sukses yang kedua itu bisa menaungi, menghibur kepada satu yang lain. Dan sukses yang ketiga yaitu berarti tidak kekurangan, seperti dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Sukses berarti cukup, tidak kekurangan materi, sehat dalam jasmani dan rohani. Bahkan sukses dapat pula seperti sungai yang senantiasa memancarkan air. Demikian pula sukses berarti mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Bukan hanya materi, tetapi sukacita dalam hati yang penuh. Kiranya apa yang dijanjikan dalam firman Allah yang ajaib itu senantiasa menjadi kenyataan dalam kehidupan ibu bapak pada pagi ini. Hiduplah sesuai dengan firman Allah, maka kita akan melihat keajaiban firman Allah di dalam hidup kita. Coba kita akan merenungkan di dalam firman Tuhan. Kita ingat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-1 mulai ayat 5, saya ingat ini. Kitab Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Nah, ini satu janji, yaitu tentang sukses dan berhasilnya ini seorang pemimpin yang bernama Yosua. Kalau Musa tidak bisa sampai ke negeri Kanaan, ya, tetapi Yosua bisa memimpin bangsa Israel ini ke satu negeri yang dijanjikan oleh Allah yang penuh susu dan madu, yaitu Kanaan. Ya, makanya itu sukses kalau kita mentaati akan firman Allah.
Makanya di sini katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab-Tuhan, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih. Kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya. Kami percaya Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, umat yang diberkati, umat yang sukses, umat yang bisa bermanfaat untuk orang yang lain, untuk menolong orang yang susah, untuk menaungi dan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang ditanam di tepi aliran air, dia akan bertumbuh dan daunnya akan lebih banyak, dia akan berbuah pada waktunya. Terima kasih, kami percaya Tuhan, dengan kesuksesan kami, hidup kita harus bisa manfaat untuk kepada yang lain, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk yang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara saya. Kau materaikan firman-Mu dalam lubuk hati yang dalam. Terima kasih. Memberkati Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumah tangga seluruh keluarganya, diberkati rukun damai sejahtera bahagia. Pekerjaannya diberkati, usahanya apapun Tuhan campur tangan jadikan berhasil. Anaknya yang sekolah, yang kuliah, tambah-tambahkan nikmat akal budi. Terima kasih sekali lagi, berkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih. Sekarang kami berdoa Tuhan, buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala negara, Presiden Bapak Jokowi Widodo, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi-tinggi negara, tingkat pusat, daerah, kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, ya Tuhan, hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin-pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Di seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami untuk Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Bu Risma, Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan, kesejahteraan kota juga kesehatan kami. Terpuji nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking, kami katakan keluar dari bumi negeri ini. Darah Tuhan Yesus hancurkan. Terima kasih. Tuhan pakai para dokter sebagai garda depan, para perawat sebagai garda depan untuk menolong orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sakit itu disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Ooh,
demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.